Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin bijahi sayyidil mursalin, amin. Mas'alatun hadhihi mas'alatun. Adapun ini yaitu suatu masalah. Idza qila laka al-imanu yutajazza'u amla. Apabila dipertanyakan kepadamu apakah keimanan itu dapat dibagi-bagi ataukah tidak dapat dibagi-bagi, fal jawabu al-imanu la yutajazza'u. Maka jawabnya adalah al-imanu la yutajazza'u. Iman itu tidak dapat dibagi-bagi. Sampailah pada permasalahan yang berikutnya, yaitu iman. Iman secara keseluruhan. Berikut di dalamnya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, dan keimanan ini dapatkah dibagi? Maknanya dibagi, bisakah terpecah-pecah keimanan kita kepada Allah seumpama? Tentu juga beriman kepada sifat-sifatnya, sifat-sifatnya yang luhur dan mulia, baik secara global garis besar ataupun secara rinci. Begitu juga beriman kepada yang lain, kepada malaikat dan seterusnya. Umpama kita beriman kepada Allah, lalu beriman kepada para malaikat. Pertanyaannya, apakah keimanan kita kepada Allah Ta'ala bukan keimanan kita kepada para malaikat? Artinya keimanan di sini bisa dibagi, bisa difasal-fasal, bisa dipos-poskan. Seperti itu. Bila ada pertanyaan, bisakah keimanan itu dipasal-pasal, dibagi-bagi, sehingga menjadi beberapa bahagi? Pasal beriman kepada Allah, ya. Jadi keimanan itu ibaratnya ya nurun, satu cahaya. Artinya abstrak, ya. Buat kita itu tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, juga kita tidak bisa mendengar. Itu bentuk keimanan. Ya, jadi bentuknya abstrak.
hanya kita dapat rasakan, hanya kita dapat rasakan lewat hati. Karena keimanan itu beda dengan Islam. Kalau Islam itu adalah kerja, amalul jawarih, pekerjaan dari anggota tubuh, gerak-gerak anggota tubuh. Islam kita bisa lihat dari gerakan-gerakannya, amaliyahnya. Tapi kalau iman, amalul qalbi adalah gerakan hati, bisikan atau ucapan hati. Raditu, aku ridho. Jadi bila seandainya kita mengatakan saya beriman kepada Allah, raditu bi annallaha wahid la syarikalah misalnya, artinya saya beriman, saya itu ridho. Tapi keridhaan ini bukan ucapan lisan, melainkan ucapan hati dengan isyarat hati yang dia sungguh-sungguhkan keridhaannya kepada Allah dan segala sifat serta segala makhluk atau hamba-hamba Allah Ta'ala yang lainnya. Jadi ucapan hati, bentuk keimanan itu abstrak. Oleh karena itu, samakah dengan benda yang bisa kita lihat, benda padat misalnya, kita belah dua, bahkan kita belah tiga, belah menjadi beberapa bahagi. Apakah keimanan seperti itu? Bisakah dibagi-bagi menjadi beberapa bahagi, beberapa pasal? Seperti tadi yang saya kasih gambaran. Bila kita melihat uraian yang tadi saya sudah sampaikan, maka tentu kita menjawab keimanan itu tidak bisa dibagi-bagi, dipasal-pasal, dipos-poskan seperti kita membagi-bagi benda padat hingga beberapa bahagi. Kenapa disebutkan oleh pengarang kitab kita ini li'annahu nurun fil qalbi? Li'annahu nurun fil qalbi, karena bahwasanya keimanan itu adalah merupakan nur yang terdapat di dalam hati, wal aqli, dan di dalam akal, warruhi, dan di dalam ruh, min bani adama, dari anak-anak manusia. Karena keimanan itu merupakan nur, adalah benda yang abstrak berupa seperti cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanam di dalam hati seorang hamba, atau berupa cahaya, atau seperti cahaya yang Allah tanam di dalam akal, ataupun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanam di dalam ruh, sehingga keimanan itu tidak bisa dibagi. Gampangnya seperti benda abstrak yang lain, angin misalnya. Pun kalau kita bagi pembahagiannya, kita tidak tampak pembagian angin, kita tidak melihat angin karena bendanya abstrak. Kemudian kita bagi seperti itu, seakan kita membelah angin ini. Kita nggak tahu pembahagian angin, bagaimana gerak-geriknya, bagaimana sikap angin ketika kita belahnya. Kita nggak mengetahui. Itu angin masih kita rasakan dari luar, yang kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Apalagi keimanan
yang bukan dari luar tetapi dirasa dari bagian dalam tubuh manusia yang tidak terlihat seperti hati, juga akal dan ruh. Itulah ya keimanan, merupakan cahaya, benda yang seperti cahaya yang abstrak yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanam di dalam hati, akal dan ruh dari anak-anak manusia. Idh huwa hidayatullahi ta'ala, idh huwa hidayatullahi ta'ala alaihi, karena keimanan itu merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang mukmin. Dan keimanan yang diperoleh bagi seorang hamba-hamba Allah adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah ini tentu turunnya ya kepada seorang hamba kita tidak bisa lihat, namun menetap ya. Tempat menetapnya itu disebutkan oleh pengarang, yaitu di hati, di akal dan di ruh. Sehingga bisa kita umpamakan seperti begini. Hati misalnya, keimanan kita kepada Allah dan kepada keimanan ya yang lainnya yang kita sebut dengan rukun-rukun iman. Kalau orang bertanya kemana dan di mana bertempat keimanan itu semua, maka kita jawab keimanan kita kepada Allah dan segala sifat-sifatnya, keimanan kita kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir dan kepada hari kiamat, itu menuju kepada diri seorang hamba yang mukmin, menuju kepada diri seorang hamba yang keimanannya sejati. Tidak dikatakan keimanan yang munafik, terlebih ya kepada diri seorang yang kafir, apalagi kepada yang murtad, wal'iyadzu billahi ta'ala. Menuju keimanan ini seluruh kewajiban-kewajiban yang mesti diimani seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan berupa hidayah yang diturunkan mengarah ke hamba-hambanya yang beriman dengan keimanan sejati. Lalu bertempat di manakah? Maka jawaban kita bertempat di hati, di sanubari, di bagian hati yang paling dalam, dengan ucapan-ucapan hati yang oleh telinga kita tidak mendengar ucapan itu, yang oleh mata kita tidak bisa melihat keimanan itu, hanya perasaan ya yang dapat mengetahui keberadaan keimanan itu, ya keimanan yang bertempat di dalam hati seorang hamba yang mukmin. Makanya keimanan ini adalah sesuatu yang paling mahal, sesuatu yang paling berharga. Dilihat dari pertama tentu dengan keimanan seseorang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dari siksa api neraka, dan juga dengan keimanan seseorang Allah Subhanahu wa ta'ala bakal mendapatkan kenikmatan syurga. Itu yang pertama tentu alasannya. Yang kedua, keimanan ini menjadi sesuatu yang mahal, yang luhur dan yang mulia, karena keimanan ini adalah amaliyah hati. Kata ulama, al-qalbu manzarur Rabbi ta'ala. Hati itu adalah tempat memandangnya zat Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan ya yang
Allah Ta'ala nilai dari sisi luar, tetapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai adalah dari sisi dalam, yaitu hati. Hati yang menjadi pusat. Dan keimanan ini adalah amaliyah hati. Beriman tentang dan beriman dengan apapun kewajiban-kewajiban yang mesti kita imankan, itu tempatnya di hati. Sehingga karena amaliyah hati dan hati menjadi sentral atau pusat penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba, sehingga keimanan ini adalah menduduki tingkat yang tertinggi, menduduki tingkat yang terluhur dari keislaman ataupun ihsan dan yang lainnya. Keimanan dulu yang dilihat. Itu tempatnya. Kemudian seorang hamba yang mukmin, sesudahnya ditanamkan tentang bagaimana dia harus beriman kepada Allah, sudah ditanamkan bagaimana dia harus beriman kepada para malaikat dan beriman kepada yang lain-lainnya, barulah seorang hamba yang mukmin ini dituntut untuk menuntut ilmu syariat, dituntut untuk mencari pengetahuan tentang aturan agamanya, tentang aturan yang sudah diwahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diwahyukan Allah kepada hambanya yang mulia itu Nabi Muhammad, lalu Nabi menyampaikannya kepada umat, maka semua yang diwahyukannya itu melalui perantara Nabi kita Muhammad, wajiblah bagi seorang hamba yang mukmin untuk menuntut, untuk mencari pengetahuan tentang hal itu. Nah, belajarlah mulai tentang bagaimana dia berwudu, bagaimana dia beribadah seperti sholat, ya, terus sedikit demi sedikit bertahap sampailah pada puncaknya, ya, kalau memang Allah Ta'ala kasih mampu dari segi keuangan berupa harta, berangkatlah ke Baitullah berhaji atau berumrah. Dia mencari tahu tentang ilmu haji, tentang ilmu umrah. Dia mencari tahu tentang ilmu misalnya berzakat. Dia mencari tahu tentang ilmu berpuasa, ilmu berdagang. Dia mencari tahu ilmu menikah, apa-apa yang disunnahkan dan apa-apa yang mesti dijauhkan di dalam perihal ibadah seperti menikah dan yang lain-lain. Dan semuanya ini adalah termuat, pengetahuan-pengetahuan ini termuat di dalam Islam, di dalam agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam, yang oleh ulama kemudiannya dikhususkanlah pengetahuan-pengetahuan tentang Islam ini seluruhnya di dalam kitab-kitab mereka yang berjudul dengan ilmu fikih. Kitab-kitab fikih para ulama di dalamnya memuat tentang beberapa hal-hal yang tadi kita sebut. Seorang hamba yang mukmin tadi mempelajari, menuntut, mencari guru supaya ada yang mengajarkannya kepada dia. Setelah mengerti apa yang diajarkannya, maka pengetahuan tadi berupa nur. Pengetahuan yang tadi diberikan oleh para ulama atau para guru tentang fikih di dalam kitab-kitab fikih, itu berupa pengetahuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada hamba yang mukmin berupa nur,
berupa seperti cahaya. Jadi seperti keimanan. Kalau keimanan ya mengarahnya sama dengan pengetahuan ini, sama-sama kepada hamba yang mukmin, tapi tempatnya kalau keimanan tadi ke hati, maka pengetahuan ini berlandas ke akal. Tetapi tidak cukup sampai di akal. Pengetahuan seorang mukmin mengenai perkara atau aturan agamanya di dalam ibadahnya seperti sholat dan yang lain tidak cukup kalau sampai berlandas hanya di akal, walaupun dari akal dahulu. Kalau bisa seorang mukmin jadikan pengetahuannya itu tingkatnya, ya, kemuliaannya sama dengan keimanan, yaitu bersemayam atau berada atau singgah di hati. Jadi pengetahuannya dari akal, dia harus betul-betul resapi sampai ke hati. Dengan cara pengetahuan yang sudah dia ketahuinya itu dia amalkan sedikit demi sedikit. Terus berproses, berlanjut, terus bertambah, terus dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun ke tahun, maka pengetahuan itu semakin melekat, semakin mendasar, semakin erat dan menempel. Kemana? Bukan hanya sebatas akal, tetapi sudah sampai ke dalam hati, sehingga derajat pengetahuannya bisa dibilang adalah derajat pengetahuan yang mulia. Karena tempatnya bukan hanya di akal tetapi sudah sampai di hati. Kira-kira seperti itu. Dan secara umum, baik itu hati ataupun akal, keduanya ini berada di dalam tubuh manusia. Yang tubuh manusia ini tak akan ada fungsi, tak akan ada nilai bila dalam keadaan mati tanpa adanya ruh. Manusia mati tak beda dengan benda mati, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan ruh ke dalam tubuh yang mati tersebut sehingga tubuh tadi hidup dengan adanya ruh. Nah, ruh ini juga merupakan nur yang kita tidak bisa mengetahui hakikat ruh itu seperti apa. Demikianlah keterangan apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita ini. Moga-moga kita bisa memahami. Kembali ke masalah dasar adalah keimanan itu merupakan cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk menjadi hidayat, petunjuk, jalan. Tetapi seorang hamba yang mukmin setelah mendapatkan hidayah, belum tentu dia mau melaksanakan hidayah tersebut sampai hidayah itu betul-betul dia pasang, betul-betul dia yakininya. Setelah betul-betul dia yakini, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bantu dia dengan Allah berikan berupa taufik. Jadi hidayah telah sampai ya pada hati seorang hamba yang mukmin, Allah bantu dengan taufik. Maka hidayah tadi bisa dia amalkan melalui sikapnya, melalui ucapan, melalui perbuatan, tingkah laku, semua akan terlihat itu merupakan taufik. Itu sababnya merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita ya wabil khusus jamaah teman-teman Rijalul Ghad, setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan keimanan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tanamkan pengetahuan keagamaan di dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan juga tunjukkan, berikan taufik kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan dengan pengetahuan yang kita ketahuinya. Mudah-mudahan
hidayah kita dapat, juga kita berharap akan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ankara syai'an minha faqad kafara. Maka siapa orang yang mengingkari akan sesuatu daripada perkara keimanan yang merupakan hidayah dari Allah, maka sungguh kafirlah orang tersebut. Setelah kita urai secara singkat uraian tadi, bila ada seseorang mukmin yang nakal, tidak mau mempercayai akan hal-hal yang demikian, maka tentu dia kafir. Ya, dia keluar dari keimanannya, wal yazu billahi ta'ala. Mas'alatun hadhihi mas'alatun, adapun ini yaitu suatu masalah. Idza qila laka mal muradu bil imani, apabila dipertanyakan kepada engkau apa maksud dengan kalimat iman, fal jawabu al imanu ibaratun anit tauhidi, maka jawabannya itu keimanan adalah merupakan ungkapan hati tentang ketauhidan. Iman ya adalah ungkapan hati tentang ketauhidan, tentang pengesaan. Bila ada yang bertanya, ma huwa haqiqatul iman, mahiyatul iman, apa itu definisi dari keimanan? Setelah kita mengetahui rukun-rukun iman, setelah kita mengetahui iman itu merupakan nur yang Allah Ta'ala jadikan hidayah yang ditujukan kepada hambanya yang mukmin, lalu keimanan itu apa? Apa definisi? Apa hakikat keimanan itu apa? Maka jawaban kita, iman itu adalah ungkapan hati. Ini tadi yang saya sudah sampaikan di depan adalah iman itu amalul qalbi. Iman adalah amaliyah hati, perbuatan hati. Perbuatan hati itu keimanan. Dan ungkapannya terkait tentang ketauhidan. Di sini secara ibarat, ya, secara kalimat, ketauhidan yang dimaksud adalah mengesahkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang esa, baik di dalam zatnya itu sendiri, zat yang esa, baik di dalam sifatnya itu, sifatnya Allah Ta'ala yang esa, ataupun segala ciptaannya yang esa. Ibaratnya seperti itu, tetapi yang dimaksud adalah secara menyeluruh. Kita ya mengungkapkan dari dalam hati keimanan ini. Keimanan adalah ungkapan dari dalam hati yang paling dalam tentang keesaan Allah, tentang keesaan segala sifat Allah, tentang ungkapan bahwa para malaikat menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia, tentang ungkapan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab dan suhuf kepada para nabi dan para rasul. Ungkapan hati tentang para rasul dan para nabi adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugaskan menjadi pengemban amanah wahyu. Yang para nabi dan rasul tadi setelah menerima wahyu diperintah untuk menyampaikannya kepada umat. Dan keimanan itu merupakan ungkapan tentang meyakini segala
hal-hal huru-hara kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Dan keimanan merupakan ungkapan dari dalam hati mengenai kepercayaan, keyakinan kita tentang kejadian yang terjadi di alam semesta. Apakah baik atau buruk kejadian itu, datang kesemuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara global maksud keimanan. Walaupun ungkapannya hanya kita mengesahkan Allah dan mengesahkan segala sifat-sifatnya, tapi secara keseluruhan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itulah definisi dan hakikat keimanan. Dan para ulama tauhid banyak beberapa versi, banyak beberapa definisi di dalam mendefinisikan keimanan. Nah, saya sebutkan di sini pertama, ya. Jadi di luar definisi keimanan yang tadi saya sampaikan, ulama tauhid yang lain mendefinisikan bahwasanya ketauhidan itu atau keimanan, ya, yang dimaksud di sini, keimanan di sini adalah ifradul ma'budi bil ibadah ma'atiqadi wahdatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Keimanan adalah mengesahkan zat Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, dengan penghambaan serta meyakini keesaannya baik di dalam zat sifat maupun segala ciptaan. Itulah keimanan. Kemudian ada yang kemudian mendefinisikan keimanan di sini adalah, ya, i'tiqadu ma yajibu lillahi wa rusulihi wa ma yajuzu wa ma yastahil. Adalah meyakini apapun yang wajib berupa sifat bagi Allah dan bagi para rasul, sifat yang jaiz dan sifat-sifat yang mustahil bagi mereka. Itu ulama tauhid mendefinisikan keimanan. Keimanan yang dimaksud, ya, di dalam definisi-definisi tadi adalah keimanan secara khusus kepada ungkapan hati tentang ketauhidan, secara khusus ke sana. Tapi tadi yang saya sudah sampaikan lebih daripada itu. Jadi keimanan yang merupakan ungkapan dari dalam hati, dari dalam lubuk hati yang paling dalam, bukan hanya sebatas tentang ketauhidan, tetapi tentang kesemua keyakinan-keyakinan yang mesti diyakini. Dan itu rinciannya tertentu para ulama sebutkan di dalam kitab-kitab tauhid mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah mengatakan kepada kalangan orang Arab, orang-orang Arab tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu Rasul mengatakan, atadruna mal imanu billahi ta'ala wahdah. Tahukah kalian wahai kalangan Arab? Rasulullah menanyakan pertanyaan ini kepada kalangan Arab. Atadruna mal imanu billahi ta'ala wahdah. Tahukah kalian apa definisi keimanan kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa itu?
Mereka lalu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui, duhai Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa an tu'tu minal mafrudatil khamsi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, duhai kalangan Arab, kalian tidak mengetahui apa definisi keimanan kalian kepada Allah? Baik, definisinya itu adalah kita bersaksi, meyakini seteguh hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, Allah tidak ada Tuhan selain zatnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya selain zatnya, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pertama. Yang kedua, menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian kalian menunaikan kewajiban yang 5. Bersyahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima, kalian berikan atau kalian jalani ke semua definisi tadi, ke semua definisi keimanan kalian kepada Allah. Itulah definisi dari keimanan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam arti antara keimanan dan amaliyah dari anggota badan seperti ibadah sholat, ibadah puasa dan yang lain, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Kalian, kalangan orang Arab, mengaku kalian beriman, betul. Tapi keimanan kalian tidak cukup hanya sebatas pengakuan di dalam hati. Tapi harus diperlihatkan dari amalia kalian, berupa ibadah sholat kalian, berupa dari puasa kalian, zakat kalian, berupa daripada jihad, umpama jihad kalian, dan semua aktivitas kebaikan, aktivitas keagamaan yang Allah Ta'ala atur melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikerjakan. Dan itulah baru dikatakan keimanan yang sejati. Jadi keimanan dan keislaman antara amalia hati dan amalia anggota badan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ini yang kita bisa ambil dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa itu keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang esa. Mas'alatun hadhihi mas'alatun. Adapun ini yaitu suatu masalah. Idza qila laka as-salatu was-shaumu waz-zakatu wa hubbul malaikati wa hubbul kutubi wa hubbur rusuli wa hubbul qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wa ghairu dzalika minal amri wan nahyi wattiba'i sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahwa minal imani amla.
apabila dipertanyakan kepada engkau ibadah salat, puasa, berzakat, mencintai para malaikat, mencintai kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, mencintai para rasul juga para nabi, meyakini takdir yang baik dan yang buruk datang dari Allah, dan perkara yang lainnya itu berupa perintah Allah, berupa larangan Allah, perintah mengikut kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahwa minal imani amla, apakah kesemuanya itu termasuk bagian keimanan atau bukan? Bagian keimanan bukan tuh. Fal jawabu la, maka adapun jawabannya itu bukan. Itu adalah bukan daripada keimanan. Ini masih kaitannya dengan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam tadi. Jadi ini orang-orang Arab ditanya tentang keimanan mereka kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa, mereka nggak mengetahui. Akhirnya Rasulullah jawab, kalian sholat, puasa, zakat, ya, kemudian ya mengerjakan hal-hal yang diperintah dan menjauhi segala yang dilarang. Rasulullah menjawab demikian. Ini artinya antara iman dan Islam tidak bisa dipisah. Kemudian ada pertanyaan, lalu sholat dan yang lainnya tadi itu iman bukan? Jawabannya bukan hakikat keimanan, tapi bisa lebih kepada cabang keimanan. Paham nggak tuh? Jadi keimanan ini ada dua. Ada dasar keimanan yang disebut hakikat. Nah, di situ hakikat. Yang kedua cabang keimanan. Nah, kalau hakikat atau dasar keimanan itu harus ada di dalam diri seorang mukmin sejati, harus ada. Bila tidak ada, maka jatuhnya murtad, wal'iyazubillah, atau kafir. Seperti keimanan yang sudah kita sebutkan di depan, itu merupakan hakikatul iman, dasar-dasar keimanan. Selebihnya merupakan amaliyah, selebihnya daripada sholat. Dari seorang hamba yang mukmin sholat, kemudian seorang hamba yang mukmin berpuasa, berzakat. Setelah dia beriman kepada malaikat, dia mencintai malaikat, mencintai kitab-kitab, termasuk mencintai ahlul bait, ya. Kemudian mencintai para rasul, mencintai takdir, jadi menyenangi takdir datangnya dari Allah Ta'ala, mau yang baik ataupun yang buruk, dan semua menuruti perintah, meninggalkan larangan, dan ajaran menjalankan sunnah Nabi. Itu merupakan ya cabang, ranting dari keimanan, tambahan dari keimanan. Tapi asal keimanan itu sudah ada pada rukun-rukun iman yang 6. Jadi iman itu ada dua. Kalau ada pertanyaan sholat, ibadah yang lainnya, yang tadi saya sebutkan itu iman bukan. Kalau bicara dasar keimanan bukan. Tetapi kalau cabang keimanan iya. Arti cabang keimanan itu adalah ranting keimanan, kembang, buah keimanan, atau bisa juga dibilang tadi tambahan, ya, tambahan, pencantik, pemanis, oh ya. Sehingga bila cabang keimanan ini yang merupakan ranting, tambahan, bila berkurang, tetap dia dikatakan mukmin, karena dasar keimanannya masih ada. Kecuali kalau dasar keimanannya yang berkurang, habis sudah. Sampailah dia kepada tingkat murtad atau kafir, wal'iyazubillah. Tapi kalau yang berkurang adalah cabang keimanannya, rantingnya, tapi pondasinya masih kokoh, hanya tambahan, hanya kembangnya aja yang dipotek, yang pada gugur. Ada nggak? Ada seseorang mukmin yang malas sholat, ya, seseorang mukmin yang malas puasa, yang membenci
ya, yang membenci para malaikat. Tapi kemarin disebutkan membenci itu adalah kufur. Nah, ini ada timbul pertanyaan sebetulnya, tapi tidak masalah. Nah, kemudian kita marah-marah dengan ketentuan Allah. Gimana ini ya? Kemudian kita tidak menjalankan sunnah Nabi, itu keimanan kita masih utuh, namun tidak berbuah ibaratnya. Tidak ada pemanis, tidak lengkap, walau masih dalam kategori keimanan. Dan tentu seorang mukmin yang sejati itu adalah mukmin yang juga mengimplementasi segala amal anggota tubuh dengan ibadah salat dan ibadah puasa dan ibadah zakat, kemudian berhaji dan ibadah-ibadah yang lain. Mesti ada yang kita lihat, kita saksikan dari sosok seorang mukmin tadi. Itulah baru yang dikatakan mukmin yang betul-betul sejati keimanannya. Li'annal imana ibaratun anit tauhidi, karena bahwasanya keimanan adalah ungkapan tentang ketauhidan. Wa masih wadzalika syartun min syaraitil iman, dan apapun yang selain demikian tadi adalah merupakan syarat daripada syarat-syarat keimanan. Cukup ya, sampai situ apa yang bisa saya sampaikan. Ya, sedikit mungkin tambahannya, kalau bahasa pengarang ini adalah syarat keimanan. Ya, syarat keimanan. Kalau tadi bahasa saya cabang, ya, terus tambahan, ranting, kembang ya dari keimanan. Kalau kita setelahnya kita sudah beriman kepada Allah, kepada para malaikat dan kepada yang lain, kita ibadah sholat, berarti itu ada kembangnya. Jadi semakin bagus, semakin indah, semakin cantik. Kita puasa, kita berzakat, dan kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Kita mencintai para malaikat, mencintai ahlul bait, mencintai para rasul, mencintai kitab-kitab. Ini seorang mukmin bila yang seperti ini, maka keimanannya sejati. Pun kalau dia tidak sholat, tapi karena malas ya, bukan karena dia ingkar akan kewajiban sholat, hanya malas, dia malas berpuasa, dia malas berzakat, maka masih beriman, tetapi keimanannya ya masih ya belum di kategori keimanan yang sejati. Bisa jadi ya keimanannya ini bisa dimasukkan ke dalam kategori keimanan yang munafik, keimanan yang bohong, hanya sebatas ucapan dari hati tapi tidak dibuktikan dari amalia perbuatan yang tampak oleh mata. Seperti itu. Sehingga makanya dikatakan sholat merupakan syarat keimanan. Seseorang yang tidak sholat maka tidak iman, begitu. Bisa juga tidak sah keimanannya, bisa juga tidak sempurna keimanannya. Tergantung ya kondisi bagaimana kita menyampaikan masalah ini. Baik, apa yang sudah saya tambahkan tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih manfaat. Kalaupun ada khilaf, mohon dibukakan pintu yang maaf yang sebesar-besarnya. Itu mungkin adalah keteledoran dari saya sendiri. Kita baca suratul Fatihah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apapun yang Allah Ta'ala berikan waktu untuk kita bisa mempelajari, bisa mendengar, bisa mengaji, semoga Allah Ta'ala jadikan amalia kita amalia yang berganjar besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih amalia ini kita lakukan di bulan Ramadan, dan kita baca suratul Fatihah, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dan dosa semua kerabat, saudara, tetangga kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala ampuni kesalahan mereka, Allah Ta'ala lapangkan kubur mereka, Allah Ta'ala kasih harum, Allah Ta'ala kasih terang kubur mereka,
Allah Ta'ala berikan kenyamanan, ketenangan di dalam kubur-kubur mereka. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Judlana Bil Ghufran, Bin Nabiyil Ummi Wal Batu, Wa Khadijah Ummi Wal Batulil Khatmi, Sayyidatin Niswan. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Judlana Bil Ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.